Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mazhab utilitarianisme dalam aliran hukum filsafat. Untuk memenuhi mata kuliah hukum filsafat yang diampu oleh Bapak Dr. Dadang Sumarna, SHMH. Terima kasih. Nama saya Ayudi Noraini, NIM 2010 1020 1228, kelas 08 HUKE 003. Dalam sebuah ilmu hukum, dikenal berbagai aliran hukum yang menjadi pondasi bagi akademisi, praktisi, hingga masyarakat pada umumnya. Pondasi ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk konkret yang dapat berupa pola pikir yang kemudian menjadi basis pembentuk perilaku, hingga kemudian berdampak pada proses pengambilan sebuah keputusan yang berkesesuaian dengan aliran hukum yang mereka anut. Sejatinya, dalam menginterpretasikan sebuah hukum, seseorang akan mengartikan hukum tersebut sejalan dengan aliran atau mazhab hukum yang mereka anut. Hal ini didasarkan oleh keberadaan mazhab hukum cenderung bersifat dogmatis yang dianut oleh seseorang. Kendatipun tidak setiap orang cenderung dogmatik terhadap aliran hukum yang mereka anut, akan tetapi keberadaan aliran hukum tidak dapat terlepas dari sebuah realitas bahwa aliran hukum berkesinambungan dengan pemikiran dan tindakan yang dimiliki oleh seseorang. Lalu, apa kaitan dari penjelasan teori utilitarianisme di atas dengan perkembangan di Indonesia? Keterkaitan itu terletak pada keyakinan bahwa hukum mesti dibuat secara utilitaristik. Tujuan hukum bukan hanya untuk kepastian hukum dan keadilan, akan tetapi juga ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Tujuan hukum itu dapat dilihat seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia. Tujuan hukum seperti ini memberi landasan etis bagi aliran berpikir utilitarianisme. Hukum itu pada prinsipnya ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada sejumlah orang yang terbanyak. Dalam mencapai tujuan hukum yang telah dirumuskan tersebut, peranan hukum dihasilkan seberapa bisa memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengejar kebahagiaannya. Utilitarianisme pada abad ke-18 mendasarkan diri pada dua keyakinan. Pertama, bahwa institusi manusia hendaknya mempromosikan kesejahteraan warga. Kedua, kesejahteraan semua warga itu, dari yang paling rendah sampai paling tinggi, hendaknya diperhitungkan dalam setiap penilaian atas institusi tersebut. Kedua kriteria inilah yang menentukan adil tidaknya tatanan sosial politik ciptaan manusia. Utilitarianisme dicetuskan oleh Bentham dan Mill. Jeremy Bentham adalah filosof besar Inggris pada abad ke-18 yang dikenal sebagai pendiri utilitarianisme. Terlibat dalam reformasi sosial, politik, dan hukum. Ia hidup antara tahun 1748 sampai 1832. Pada zaman Bentham, hidup masyarakat terbagi menjadi 3 lapisan: kelas atas, kelas menengah, dan kelas buruh. Sedangkan revolusi industri baru dimulai. Keadaan masyarakat kelas marginal dalam hierarki sosial sangat memprihatinkan. Hak-hak hukum seseorang di pengadilan bisa dibeli. Orang yang tidak memiliki kemampuan atau sumber daya tidak akan mendapatkan hak-haknya. Tidak ada undang-undang yang mengatur buruh anak sehingga eksploitasi terhadap anak kerap terjadi di tempat kerja. Hal itu menjadi fenomena rutin pada masa Bentham. Ia melihat hal itu sebagai bentuk ketidakadilan yang miris, sehingga mendorongnya untuk memformulasikan cara terbaik untuk merancang kembali sistem yang tidak adil ini dalam bentuk aturan moral yang sederhana
dan bisa dipahami semua orang, baik kaya maupun miskin. Betam mengatakan bahwa yang baik adalah yang menyenangkan, dan yang buruk adalah yang menyakitkan. Menurut Betam, pada dasarnya setiap manusia berada di bawah dua kondisi, yaitu ketidaksenangan dan kesenangan. Secara kodrat, manusia menghindari ketidaksenangan dengan mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai jika ia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan. Oleh karena kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia dalam hidup, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Moralitas suatu perbuatan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois. Bentham kemudian mempunyai prinsip kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar, dan akhirnya menjadi jargon paham utilitarianisme. Prinsip ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi maupun kebijakan pemerintah untuk rakyat. Sedangkan J.S. Mill merupakan filosof besar Inggris pada abad ke-19 yang dikenal sebagai tokoh pembela liberalisme, utilitarianisme, demokrasi perwakilan, dan feminisme. Ia hidup antara tahun 1806 sampai dengan 1873. Mill menolak tuduhan bahwa utilitarianisme memandang nikmat jasmani sebagai tujuan hidup manusia. Ia menegaskan bahwa nikmat itu ada berbagai macam. Bukan hanya nikmat jasmani belaka, tetapi juga nikmat rohani, yaitu nikmat estetis atau kebijaksanaan. Nikmat rohani lebih tinggi daripada nikmat jasmani. Mill menolak tuduhan bahwa utilitarianisme sebagai etika yang egois, sebab yang sebenarnya dituntut utilitarisme bukan setiap orang mengusahakan kebahagiaannya sendiri, melainkan agar ia mengusahakan kebahagiaan sebesar-besarnya dari semua orang. Kebahagiaan individu tidak diunggulkan, akan tetapi masuk dalam akumulasi kebahagiaan semua orang. Bentham dan Mill memiliki persamaan pandangan utilitarisme, yaitu pertama, apa yang secara moral baik adalah hal-hal yang menghasilkan kebahagiaan sebesar mungkin bagi sebanyak mungkin manusia. Kedua, mereka tertarik untuk mengembangkan metode rasional untuk menentukan pedoman moral yang mengasumsikan bahwa tujuan moralitas adalah demi kebahagiaan manusia. Hal ini berangkat dari kebutuhan untuk melakukan reformasi sosial dan hukum. Oleh karena itu, diperlukan sebuah norma untuk menilai sistem hukum dan praktik sosial dalam masyarakat. Sedangkan perbedaan Bentham dan Mill adalah Mill mengembangkan dari utilitarianisme Bentham. Selain itu, pada karya mereka, tulis secara konteks sosial politik juga berbeda. Bentham menulis pada akhir abad ke-18, sedangkan Mill pada abad ke-19. Dari kedua pikiran mereka berdua, utilitarianisme menempatkan urusan tata kelola masyarakat sebagai urusan manusia untuk mengejar kesejahteraan sebagai keutamaan yang bernilai. Dari kedua pikiran mereka berdua, utilitarianisme menempatkan urusan tata kelola masyarakat sebagai urusan manusia untuk mengejar kesejahteraan sebagai keutamaan yang bernilai. Berdasarkan semangat kelahirannya, utilitarisme digunakan untuk menyerang sekelompok kecil orang dengan privilege-nya, bertindak hanya demi kepentingan kelompoknya, dan mengorbankan kepentingan mayoritas. Dengan semangat memeratakan kebahagiaan harus dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali. Akhirnya, utilitarianisme menjadi visi penting yang banyak dipakai dalam berbagai kebijakan. Perkenalkan, nama saya Minatul Aulia, NIM 201010-2063, kelas 08 UK
Huke 003. Teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham adalah bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke-18 dan 19. Bentham mengecam konsepsi hukum alam karena menganggap bahwa hukum alam tidak tetap dan kabur. Bentham mengetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis dan a priori sampai kepada yang konkret, materialis dan mendasar. Teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham, juga John Stuart Mill dan Rudolf von Jering adalah bentuk reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke-18 dan 19. Bentham mengecam konsepsi hukum alam karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham mengetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan a priori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik, buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan atau happiness. Jeremy Bentham dilahirkan di London tahun 1748. Ia hidup selama masa perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang masif. Juga mengikuti terjadinya revolusi di Perancis dan Amerika yang membuat Bentham bangkit dengan teorinya. Ia banyak diilhami oleh David Hume dengan ajarannya bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Menurut Bentham, hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham dapat dijelaskan dengan tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, barulah kepada orang banyak. The greatest of happiness of the greatest number. Kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang. Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, maka perundang-undangan harus mencapai 4 tujuan utamanya. Yang pertama, to provide subsistence atau untuk memberikan nafkah hidup. Yang kedua, to provide abundance atau untuk memberikan nafkah makanan berlimpah. Yang ketiga, to provide security untuk memberikan perlindungan. Dan yang keempat atau yang terakhir, to attain equity atau untuk mencapai persamaan. Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih lanjut, Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Ajaran Bentham yang sifat individualis ini tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, agar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain tidak bertabrakan, maka harus dibatasi, dan agar tidak terjadi homo homini lupus. Menurut Bentham, agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati kepada individu lainnya, sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan kebahagiaan masyarakat akan terwujud. Bentham
menyebutkan the aim of law is the greatest happiness of the greatest number, kesenangan dengan orang lain. Untuk itu ada sanksi yang harus dan akan diterapkan untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan, yaitu sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum, dan sanksi agama atau sanksi kerohanian. Teori Bentham tentu saja memiliki kelemahan. Yang pertama, rasionalitas yang abstrak dan doktriner, yang mencegah melihat orang sebagai keseluruhan yang kompleks, sebagai campuran materialisme dan idealisme, bangsawan dan golongan rendah, egoisme yang menyebabkan Bentham melebih-lebihkan kekuasaan pembuat undang-undang dan meremehkan perlunya mengindividualisasikan kebijaksanaan dan keluasan dalam penerapan hukum. Begitu besar kepercayaannya yang naif akan sifat umum dan prinsip-prinsip kodifikasi ilmiah, sehingga ia bekerja dengan antusiasme yang sama dan tidak menghiraukan perbedaan-perbedaan nasional dan historis. Yang kedua adalah akibat kegagalan Bentham untuk mengembangkan dengan jelas konsepnya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Bentham percaya bahwa kepentingan-kepentingan yang tak terbatas dari individu-individu yang sangat luar biasa banyaknya secara otomatis berakibat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat, tetapi Bentham tidak menjelaskan mengapa demikian. Namun demikian, apa yang disampaikan oleh Bentham mempunyai arti penting dalam sejarah filsafat hukum. Bentham menghubungkan dasar pemikiran filsafat dengan dalil-dalil hukum praktis, meletakkan individualisme atas dasar materialistis baru, menghubungkan hak-hak individu yang tahu diri dan menempatkannya di bawah kebahagiaan sejumlah individu-individu dengan tuntutan yang sama yang hidup dalam masyarakat. Mengerahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-tujuan sosial praktis, bukannya pada dalil-dalil yang abstrak. Meletakkan dasar untuk kecenderungan relativitas baru dalam ilmu hukum yang di kemudian hari disebut ilmu hukum sosiologis, dan menghubungkan hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang pasti dan keseimbangan dari berbagai kepentingan. Memandang jaminan keamanan sebagai objek hukum yang penting, sebagai fungsi yang dikembangkan untuk tidak menghiraukan orang-orang lain dengan positivisme analitis, memberi tekanan pada kebutuhan dan mengembangkan cara pembentukan hukum yang didasari dengan kodifikasi melalui pengadilan atau evolusi melalui kebiasaan. Nama saya Devi Widyastuti, NIM 2010102051, kelas 08 MUKE 003. Maka kemanfaatan sebagai suatu tujuan hukum yang harus dipertanyakan kembali. Apakah benar teori utilitarianisme Jeremy Bentham membahas tentang tujuan hukum yang berujung kepada keinginan mayoritas, atau justru membahas metode etis etika dari sebuah produk hukum melalui sudut pandang utilitarianisme? Teori utilitarianisme merupakan fase pemikiran yang masuk ke dalam ranah aliran positivisme hukum dan tidak berdiri secara mandiri. Tetapi dalam melihat fakta atau kenyataan di lapangannya, teori utilitarianisme Jeremy Bentham memiliki pandangan kepastian hukum yang berbeda dengan aliran positivisme hukum pada umumnya. Teori utilitarianisme Jeremy Bentham memandang bahwa kepastian hukum tidak hanya berhenti pada penetapan suatu produk hukum, tetapi juga harus dievaluasi bagaimana kedayagunaannya di dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan mengenai keberlanjutan dari produk hukum tersebut. Hal ini berbeda dengan aliran positivisme hukum yang memandang bahwa kepastian hukum sudah mencapai apabila telah terjadi suatu penetapan dari produk hukum. Meskipun memiliki perbedaan dengan aliran positivisme hukum dalam memahami bagaimana kepastian hukum itu berakhir, tetapi tujuan dari teori utilitarianisme Jeremy Bentham adalah kepastian hukum. Meskipun banyak ahli hukum di Indonesia yang menganggap bahwa kemanfaatan merupakan tujuan dari teori utilitarianisme Jeremy Bentham, tetapi sejatinya penulis ini memiliki pemahaman yang berbeda.
Karena apabila kemanfaatan merupakan tujuan akhir, maka pembahasan yang seharusnya dihantarkan oleh Jeremy Bentham di dalam bukunya adalah pada tataran pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menganalisis aspek-aspek empiris dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang nantinya akan diatur melalui peraturan perundang-undangan. Namun sebaliknya, pembahasan dari Jeremy Bentham lebih mengarahkan untuk mengevaluasi produk peraturan perundang-undangan yang sudah ada tersebut. Oleh karenanya, kemanfaatan merupakan bagian dari beberapa batu uji dari suatu produk perundang-undangan, yang mana meskipun ternyata suatu produk perundang-undangan tidak membawa manfaat bagi sebagian besar masyarakat yang terikat dengan produk tersebut, hal demikian tidak mempengaruhi prinsip validity dari produk hukum tersebut. Untuk menguatkan bahwa teori utilitarianisme Jeremy Bentham bukan membahas tentang kemanfaatan sebagai suatu tujuan hukum, maka dengan menggunakan skema yang diperkenalkan oleh Stanley L. Paulson, teori utilitarianisme Jeremy Bentham berada pada titik berdiri tesis separabilitas atau yang memisahkan hukum dengan moralitas, dan tesis reduksi yang menyatukan antara hukum dengan fakta, yang mana titik berdiri ini merupakan titik berdiri yang sama dengan aliran positivisme hukum. Lebih lanjut, tujuan dari adanya metode uji yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham ini bertujuan untuk melihat keberlanjutan dari kepastian hukum suatu produk hukum. Tetapi dalam memandang kepastian hukum ini, Jeremy Bentham tidak hanya berhenti pada penetapan suatu produk hukum, tetapi juga harus dievaluasi bagaimana kedayagunaannya di dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan mengenai keberlanjutan dari produk hukum tersebut. Hal ini berbeda dengan aliran positivisme hukum yang memandang bahwa kepastian hukum sudah tercapai apabila telah terjadi suatu penetapan dari produk hukum. Adagium, the greatest happiness of the greatest number selalu menjadi tameng untuk membenarkan kemanfaatan sebagai suatu tujuan hukum dari teori utilitarianisme Jeremy Bentham. Apabila melihat lebih dalam dari konsep utilitarianisme Jeremy Bentham, maka akan ditemukan bahwa daripada membahas tentang tujuan hukum, Jeremy Bentham justru memberikan beberapa postulat mengenai bagaimana mengevaluasi suatu produk hukum yang nantinya dipakai sebagai acuan keberlanjutan dari kepastian produk hukum tersebut. Evaluasi dari Jeremy Bentham didasarkan kepada dua aspek, yaitu pleasure atau kemanfaatan, kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, dan lain-lain, dan pain atau rasa sakit, rasa takut, rasa tidak nyaman, dan lain-lain. Cara yang digunakan oleh Jeremy Bentham adalah dengan menjumlahkan seberapa banyak suatu produk hukum menimbulkan pleasure atau pain, yang kemudian hasil paling terbanyak menentukan apakah produk tersebut merupakan produk hukum yang baik atau buruk, atau produk hukum yang paling banyak dinilai pleasure adalah produk hukum yang baik, begitu juga sebaliknya. Nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2010-2078 dengan kelas 08 buku 003. Dengan ini, pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan tindakan yang baik ialah yang berguna, tindakan yang memberikan faedah atau bermanfaat dan juga menguntungkan. Sedangkan ada pula tindakan-tindakan yang tidak baik, seperti halnya memberikan penderitaan dan juga kerugian. Konsep utama dari utilitarianisme Bentham adalah prinsip the greatest happiness for the greatest number, atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar. Teori utilitarianisme Jeremy Bentham memberikan dasar bagi banyak pemikiran etika dan kebijakan modern dengan menekankan pentingnya kebahagiaan kolektif dan memberikan alat untuk menilai moralitas. Berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan umum, meskipun memiliki tantangan dan kritik, prinsip the greatest happiness for the greatest number tetap menjadi landasan penting dalam filsafat moral dan politik.
Hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama, yakni pertama, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi. Kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Teori utilitarianisme adalah merupakan perkataan yang berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud bermanfaat. Menurut teori utilitarianisme, suatu perbuatan adalah jika perkara tersebut membawa manfaat, berfaedah, atau berguna. Teori utilitarisme juga disebut sebagai satu teori teologis yang diambil daripada perkataan Yunani yaitu teleos, yang membawa maksud tujuan. Menurut teori ini, kualitas sebuah perbuatan adalah diperoleh dengan tercapainya perbuatan yang ingin dilakukan. Teori utilitarisme juga berpegang kepada prinsip bahwa seseorang itu sepatutnya melakukan sesuatu tindakan yang akan menghasilkan kebaikan yang paling banyak kepada semua orang atau kebahagiaan yang paling banyak kepada sejumlah insan yang paling ramai. Teori utilitarisme juga merupakan satu aliran atau dimensi di bawah teori etika teologikal yang juga dikenali sebagai konsekuentialisme. Ia juga adalah merupakan doktrin moral yang menghendaki manusia supaya bertindak untuk menghasilkan kebaikan secara maksimum. Jeremy Bentham juga menjelaskan bahwa prinsip utilitas ialah suatu yang dirujuk oleh individu dalam bertindak baik secara eksplisit maupun implisit. Dan ini adalah sesuatu yang dapat dipastikan dan dikonfirmasi dengan pengamatan sederhana. Memang benar, Bentham berpendapat bahwa semua moralitas yang ada dapat direduksi menjadi prinsip simpati dan antipati, yang justru mendefinisikan utilitas. Argumen kedua yang ditemukan dalam Bentham ialah jika kesenangan adalah kebaikan, maka kesenangan itu tetap baik, terlepas dari kesenangan siapa itu. Dengan demikian, perintah moral untuk mengejar atau memaksimalkan kesenangan memiliki kekuatan yang terlepas dari kepentingan spesifik orang yang bertindak. Bentham juga berpendapat bahwa individu akan secara wajar mencari kebahagiaan, hanya karena kepentingan orang lain terikat erat dengan kepentingannya sendiri. Meskipun ia menyadari bahwa hal ini adalah sesuatu yang mudah diabaikan oleh individu, namun demikian, Bentham juga memikirkan solusi untuk masalah ini. Secara khusus, ia mengusulkan agar identifikasi kepentingan menjadi jelas dan, bila perlu, menyatukan beragam kepentingan akan menjadi tanggung jawab pembuat undang-undang. Nama saya Devina Febrianti dengan NIM 201010-2077 dari kelas 08 UK 003. Berdasarkan beberapa penjelasan hukum, ditemukan beberapa aliran pemikiran hukum dalam filsafat. Di antaranya aliran hukum alam, aliran hukum positif, aliran hukum utilitarianisme, aliran hukum sejarah, dan yang lainnya. Semua aliran hukum ini memiliki konsep tersendiri dalam landasan pengambilan hukum. Dalam praktiknya, jenis-jenis aliran hukum ini banyak kita temukan di dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat internasional maupun masyarakat Indonesia itu sendiri. Dampak utilitarianisme terhadap hukum Indonesia terlihat jelas dalam mengutamakan utilitas, manfaat, dan kesejahteraan umum melalui kebijakan negara. Pendekatan ini mengupayakan kebahagiaan bersama sebagai tujuan utama kerangka hukum, yang mencerminkan nilai-nilai utilitarian yang mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap konstitusi dan undang-undang Indonesia. Pengaruh utilitarianisme terhadap perkembangan hukum di Indonesia dapat tercermin dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama, pembentukan kebijakan hukum. Pendekatan utilitarianisme dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan hukum di Indonesia. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga legislatif dapat dipertimbangkan berdasarkan dampak praktisnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, pemberlakuan suatu undang-undang atau regulasi dapat dinilai berdasarkan
apakah hal tersebut memberikan manfaat atau kebahagiaan maksimal bagi masyarakat. Kedua, penegakan hukum. Dalam konteks menegakkan hukum, pendekatan utilitarianisme dapat mempengaruhi prioritas penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum. Keputusan untuk mengejar atau menindak suatu kejahatan bisa dipertimbangkan berdasarkan dampaknya terhadap keamanan dan kemanfaatan masyarakat. Ketiga, sistem hukuman. Dalam hal hukuman, utilitarianisme dapat mempengaruhi pemilihan jenis hukuman yang dijatuhkan. Hukuman diharapkan memberikan efek jera dan mengurangi potensi tindak pidana di masa depan. Jika suatu hukuman dianggap tidak efektif dalam mencapai tujuan tersebut, utilitarianisme dapat mendorong perubahan dalam sistem hukuman. Keempat, kebijakan sosial dan ekonomi. Pendekatan utilitarianisme juga dapat menciptakan landasan untuk kebijakan sosial dan ekonomi. Misalnya, kebijakan redistribusi kekayaan atau pelindungan hak asasi manusia dapat dinilai berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Utilitarianisme juga memandang bahwa hukum hendaknya ditujukan untuk mendapatkan sebuah manfaat kepada individu dan masyarakat, sehingga individu dan masyarakat tersebut akan memperoleh kesenangan dan kebahagiaan. Lalu, kesenangan dan kebahagiaan tersebut akan menciptakan kebahagiaan dan kesenangan umum secara bersamaan atau menciptakan kebahagiaan dengan sendirinya. Hal ini terlihat dalam bagaimana utilitarianisme memandang suatu tindak yang membawa dampak baik yang menghasilkan kegunaan dan kemanfaatan kepada orang banyak. The greatest good and the greatest number. Pandangan bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dicontohkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa merupakan kewenangan negara untuk mengelola dan mengalokasikan tanah, air, dan aset organik lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan komunal. Dengan cara ini, beberapa inisiatif dapat terwujud yang berupaya memanfaatkan komoditas berharga ini untuk menjamin kebahagiaan dan memperkuat indikator kesejahteraan di berbagai segmen masyarakat. Sekian penjelasan mengenai mazhab utilitarianisme dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga membantu teman-teman sekalian untuk mencari materi mengenai mazhab utilitarianisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.